bilang bentuk formasi, ini kamu ingatin sebelah kamu nih. Ya. Kamu juga. Kalau saya udah bilang bentuk formasi, langsung Ibu yang dianiaya itu. Kamu udah salah, kamu usah ini kamu. Masa orang sini kamu mau? Maksud kamu apa buang sampah sini? Kenapa buang sini? Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan tak percaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini selengkapnya. Bawaslu Lampung catat 499 hitung ulang hingga buka C hasil pleno di pemilu 2024. Pasca pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin, Bawaslu Lampung mencatat sebanyak 499 data yang direkomendasikan untuk menghitung ulang dan membuka C hasil plano di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan 499 data itu diantaranya 148 TPS tempat pemungutan suara dilakukan hitung ulang dan 351 TPS pembukaan C hasil plano. Iskardo menyampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemurnian suara pasca pemilu di Lampung. Hasilnya, kata Iskardo, pleno di tingkat provinsi bisa berjalan landai. Ia pun memaparkan berkat rekomendasi itu terdapat perubahan suara di beberapa kabupaten seperti Pesawaran, Lampung Timur, dan juga Tanggamus. Itu sebenarnya sudah dilakukan di tahapan kabupaten atau kecamatan itu? Ya kan kalau kita lihat dari rekomendasi ini ada sampai sekarang 5 kabupaten melakukan penghitungan, ternyata kan landai-landai semua. Jadi nggak ada protes saksi. Karena memang semangat kita dari awal, sebagaimana disampaikan komitmen yang Bawaslu, kita menjaga kemurnian suara rakyat. Oleh karena itu di beberapa tahapan, termasuk di kecamatan dan kabupaten, kita merekomendasikan 499 TPS yang dibuka untuk penghitungan ulang surat suara atau pencocokan C plano. Ya, jadi kalau secara rinci itu hitung ulang tingkat kabupaten dan kecamatan 148 TPS yang rusak kotak suara dan pembukaan C1 plano di 351 TPS. 351. Iya. Dari jumlah itu berapa suara yang berhasil diselamatkan oleh Bawaslu dengan membuka kotak? Ya, kita lagi identifikasi yang pasti ada caleg kabupaten, paling tidak seperti di Pesawaran itu ada 2 kabupaten, yang di Tanggamus ada 2 caleg kabupaten, 1 caleg provinsi, dan Oke, di Lampung Timur juga begitu, caleg provinsi. Oke, Ketua, dalam prosesnya kan ini menimbulkan pro dan kontra. Kita merekomendasikan buka suara, seperti halnya terjadi di Pesawaran sempat didemo oleh massa. Nah, terkait hal ini seperti apa, Ketua? Yang bisa kita jelaskan tujuan kita membuka kotak itu sendiri seperti apa ini, Ketua? Ya, ini kan ada temuan, ada aduan, ada fakta, ada bukti. Kemudian bagaimana cara kita ngujinya adalah rekomendasi kita membuka kotak dan C plano maupun kotak suara menghitung ulang surat suaranya. Pondok Pesantren Miftahul Huda bantah penganiayaan santri hingga meninggal dunia. Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan membantah adanya penganiayaan terhadap santri hingga meninggal dunia. Hal itu dikatakan oleh Amir Hamzah selaku kuasa hukum dari Pondok Pesantren Miftahul Huda 606.
Diketahui sebelumnya MF yang berusia 16 tahun merupakan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda 606 meninggal dunia setelah diduga mendapat hukuman dari seniornya dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Amir Hamzah sendiri sudah memenuhi panggilan penyidik Polres Lampung Selatan pada Rabu 6 Maret 2024. Ia menyangkal adanya penganiayaan terhadap korban. Menurutnya, kematian korban disebabkan oleh kelelahan setelah mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler. Ia mengklaim benjolan di kepala korban didapat dalam pertandingan pencak silat beberapa hari sebelumnya. MF meninggal dunia diduga saat latihan kenaikan sabuk pencak silat di pondoknya. Ada dugaan ia mendapatkan hukuman dari seniornya. MF sendiri diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda pada hari Minggu 3 Maret 2024. Sampai saat ini Polres Lampung Selatan telah memeriksa sebanyak 11 saksi dalam kasus kematian MF. MF sendiri diketahui merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Ecep Marwan dan Epi Yulita warga Kecamatan Kalianda. MF duduk di kelas 1 di Pondok Pesantren Miftahul Huda 606. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan sebelum meninggal dunia, korban bersama 6 temannya sedang mengikuti latihan untuk persiapan ujian kenaikan sabuk. Diduga saat latihan itu korban mendapat tindak penganiayaan dengan dalih mahar. Ia menjelaskan pihaknya juga masih mendalami arti atau makna mahar dalam peristiwa tersebut. Yusriandi menyebut penyebab korban mendapat mahar atau hukuman dari seniornya diduga karena korban sempat tak hadir dalam latihan. Yusriandi juga menyebut penyebab kematian korban diduga karena ada tindak pidana penganiayaan yang diduga menggunakan tangan kosong bukan karena benda tumpul. Dalam hal ini, untuk semuanya, ini masih simpang siur permasalahannya. Karena secara organisasi bahwa informasi dari beberapa pihak itu kesalahan dari pondok sehingga ada sanksi disiplin itu kok melalui latihan PSAT. Nah ini sementara dalam proses inilah ya jelas kesalahan santri pondok itu kesalahan di pondok, bukan kesalahan di PSAT. Nah kenapa di situ kok justru ada sanksi di dengan santri itu kok kenapa dilakukan PSAT ini sementara yang kami tadi sama penyidik ditanyain apa aja, Pak? Nah, untuk penyidik dari semua aturan organisasi, SOP organisasi dan aturan-aturan sebagai siswa dan lainnya sampai jadi warga supaya kemudian jadi pelatih. Sebenarnya kalau sanksi dari PSHT ketika tidak mengikuti kegiatan itu sanksinya seperti apa sih? Sebenarnya kalau sanksi atau untuk disiplin latihan itu satu-satunya nggak ada sanksi untuk pukul-memukul. Di situ ada sanksi untuk seperti push up, sit up, dan itu pun sebatas kemampuan siswa, yang dimiliki oleh sabuk yang tertentu memberi sebuah disiplin. Sebelum latihan ini, sebelumnya dia memang kegiatan padat lelah, yaitu ada pramuka, gitu kan, ada pencinta alam, gitu, paskibra. Terakhir ini ada laga bertanding, gitu. Setelah laga bertanding, mengikuti latihan ini, gitu. Pria Bandar Lampung minta maaf usai dipergoki buang sampah sembarangan di Pesawaran. Pria asal Bandar Lampung meminta maaf seusai dipergoki membuang sampah sembarangan di Pesawaran. Pria bernama Dwi tersebut ketahuan membuang sampah di Jalan Raya Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Kedong Tataan, Pesawaran. Warga Durian Payung, Bandar Lampung itu pun meminta maaf karena tertangkap basah membuang sampah sembarangan. Aksinya membuang sampah mengundang perhatian warga setempat dan ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kepala Desa Kurungan Nyawa Yuansyah mengatakan aksi tak terpuji pria tersebut membuat warga geram. Ia pun digiring ke kantor desa. Yuansyah berharap kejadian ini tidak terulang lagi dan apa yang telah dilakukan pihaknya dapat memberikan efek jera. Ia juga berpesan kepada Dwi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yuansyah juga mengimbau kepada masyarakatnya untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Tak hanya itu saja, kebiasaan dalam membuang sampah sembarangan harus ditinggalkan. Hal ini untuk saling menjaga kebersihan sehingga lingkungan menjadi bersih dan asri. Salah sama usah ini kamu.
Masa orang sini kamu mau? Maksud kamu apa buang sampah sini? Kenapa buang sini? Gantung lo aja galaknya. Aku tali. Ke kantor kamu. Apa itu gantung leher kamu? Jalan ke sana. Gimana, Pak? Gini. Saya Dwi, saya Keras sedikit. Kuat. nama saya Dwi, saya minta maaf telah tidak akan membuang sampah di sini lagi, dan saya minta maaf kepada warga Nyawa atas keilakan saya membuang sampah di sini, dan saya tidak akan mengelola sampah lagi di kemudian hari. Dari mana, Dek? Durin Payung. Asli orang Persewu. Hah? Teman. Diduga korsleting listrik, 2 rumah di Bukit Kemuning dilalap api. 2 rumah di Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara dilalap api pada Rabu 6 Maret 2024 sekira pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Musibah tersebut dialami oleh Yudi Hartono dan Nur Baiti. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sekretaris Damkar Lampung Utara Sari Husin membenarkan kebakaran tersebut. Pihaknya pun menduga kebakaran ini dipicu lantaran korsleting listrik di salah satu rumah. Akibatnya kerugian yang dialami korban mencapai hingga ratusan juta rupiah. Pemadaman sendiri dilakukan dengan melibatkan 2 unit armada damkar dan 11 anggota. Atas upaya tersebut juga dibantu oleh masyarakat setempat hingga akhirnya api bisa dipadamkan. Panggung, iya, panggung saya. Jelang bulan suci Ramadan, aparat gabungan razia tempat hiburan di Kabupaten Pringsewu. Menjelang Ramadan, aparat kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP menyelenggarakan razia di beberapa tempat hiburan di Kabupaten Pringsewu pada Rabu 6 Maret 2024 malam. Operasi di Pringsewu tersebut melibatkan 45 personil gabungan. Kabak Ops Polres Pringsewu Kompol Imade Indrawijaya menjelaskan, dalam razia tersebut aparat gabungan mendatangi kafe Balik Bukit Pacaresuk, Green Karaoke Pringsewu Barat, dan Gudang Biliar Pringsewu Utara. Dijelaskannya, tujuan mendatangi 3 tempat hiburan itu adalah untuk memastikan terkait dengan keamanan dan juga ketertiban masyarakat di tengah persiapan menyambut bulan Ramadan. Aparat gabungan pun melakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan pengunjung untuk memastikan tak ada barang terlarang. Selain itu, sejumlah pengunjung juga dilakukan pemeriksaan urin. Aparat juga memeriksa setiap ruangan di tempat hiburan untuk mencari tahu apakah ada praktik penyediaan minuman keras atau praktik prostitusi. Meskipun dari 3 lokasi yang diperiksa tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung maupun pemilik usaha. Namun, Made menegaskan bahwa kegiatan cipta kondisi ini akan terus dilakukan hingga menjelang datangnya bulan Ramadan. Umur berapa? 17. Sama.
Polda Lampung amankan 87,5 kg sabu. Ditres Narkoba Polda Lampung berhasil tangkap 20 pelaku dengan barang bukti 87,5 kg narkoba jenis sabu. Pantauan Tribun Lampung pada Rabu 6 Maret 2024, Polda Lampung akan menggelar konferensi pers dan telah dihadirkan pula 20 pelaku beserta puluhan kilogram barang bukti sabu. Konferensi pers ini dilakukan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika di GSK Presisi Mapolda Lampung. Ada 1 orang pelaku narkoba dengan jenis kelamin perempuan. Terungkapnya kasus narkoba jenis sabu seberat 87,5 kg ini pun berawal saat jajaran Polda Lampung mengamankan Andi Herman, warga Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andi mengendarai Innova hitam dengan nomor polisi L1109BD bersama dengan Syahrial dan ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan polisi pun menangkap Andi Herman dan Syahrial. Ditemukan pula sabu sebanyak 57 bungkus besar. Pelaku menyembunyikan barang di dalam pintu mobil dan petugas kemudian melakukan pengembangan kasus dengan teknik controlled delivery. Lalu pada 6 Februari 2024, petugas berhasil menangkap Haryanto warga Makassar di depan kampus IPB. Polisi pun akhirnya melanjutkan pengembangan dan kemudian pada 7 Februari 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, petugas kembali berhasil mengamankan 2 orang pelaku. 2 pelaku lainnya yakni Abrar warga Aceh dan Afrizal warga Aceh di wilayah Sentul, Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu berdasarkan hasil interogasi pelaku Abrar dan Afrizal, mereka mengakui bahwa mereka diperintah oleh AN yang masih DPO. Diperintahkan untuk membawa narkotika tersebut untuk disimpan ke rumah yang dijadikan gudang sabu di wilayah Sentul, Bogor. Selanjutnya Abrar diperintahkan oleh AN agar menyiapkan 5 bungkus sabu untuk diantar ke beberapa lokasi di wilayah Kota Bogor. Polisi juga menangkap Marion warga DKI Jakarta di depan perumahan Atmosfer Bogor. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 4 orang warga DKI Jakarta lainnya. 9 Februari lalu dilakukan kegiatan di Sipol Indonesia di Pelabuhan Bakauheni, kalau tidak salah hari Senin sekitar jam 4 sore. Nah, itu ada yang kita lakukan cepat, ada seorang periksa, ada yang di pelabuhan, ada yang di rangkaian itu ada yang di Kota Bogor sampai ke Sumatera Selatan dan sebagainya. Kemudian wilayah baru sekitar pukul 14. Ulangi bukan kamar, maksudnya 9 Februari. Baiklah Tribuners, itu tadi tayangan Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung, News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.